Ada beberapa penyandang autoimun yang curhat nih. Apakah memang hidup dengan autoimun ini sangat sulit sekali? Jadi banyak pantangannya, tidak boleh makan apa, tidak boleh makan ini. Kemudian banyak sekali hal yang harus dibatasi, seperti tidak boleh menggunakan ini, tidak boleh menggunakan itu. Apakah memang autoimun sesulit itu? Nah, teman-teman sekalian, memang dalam beberapa hal untuk kestabilan emosi kita harus berusaha untuk membatasi informasi-informasi yang kadang-kadang belum tentu benar. Namun, dalam penanganan autoimun sebenarnya ada beberapa hal yang justru teman-teman harus lebih berfokus pada hal itu. Yaitu bahwa kalau kita melihat dalam berbagai penelitian ilmiah, jurnal ilmiah, sebenarnya hanya ada 3 faktor yang teman-teman perlu perhatikan untuk hidup dengan autoimun. Karena 3 faktor ini kalau teman-teman abaikan, ini merupakan faktor-faktor yang bisa memperburuk kondisi teman-teman sekalian. Nah, hal apa yang bisa memperburuk kondisi pada autoimun? Yang pertama, flare atau kumat dari autoimun itu sendiri. Yang kedua, resiko infeksi atau komplikasi akibat infeksi pada tubuh pasien autoimun. Dan yang ketiga adalah komplikasi kardiovaskuler, seperti resiko tinggi untuk terjadi stroke dan serangan jantung pada pasien dengan autoimun. Nah, kalau teman-teman sudah memahami ketiga hal itu, fokus kita ke depannya nanti adalah bagaimana kita bisa memperbaiki ketiga hal itu. Yang pertama, bagaimana supaya meminimalkan flare atau kumat daripada autoimun. Tentunya pengobatan sedini mungkin dan pengobatan yang tepat. Jadi usahakan jangan putus obat, selalu dibawa monitoring dokter masing-masing agar dokter tahu kapan ada tanda-tanda atau gejala untuk flare. Karena biasanya flare itu tidak terjadi tiba-tiba dan langsung berat, biasanya membutuhkan waktu. Dan kalau kita termonitoring dengan baik, dokternya sudah akan tahu bahwa ini ada flare ringan, harus cepat ditangani supaya tidak menjadi berat. Jadi fokuskan pada pengobatan dan monitoring yang baik. Nah, yang kedua yang sering menimbulkan masalah dan merupakan penyebab kondisi fatal pada pasien dengan rematik autoimun adalah infeksi. Jadi ingat bahwa pasien-pasien dengan rematik autoimun biasanya berisiko untuk mengalami suatu kondisi infeksi dan berisiko untuk memberat dengan infeksi itu. Nah, infeksi memang sangat banyak sekali. Jadi contohnya misalnya untuk COVID-19, kalau teman-teman mau mencegah infeksi, protokol kesehatan ketat sangat penting, vaksinasi COVID-19 sangat penting. Jadi ini usaha untuk mencegah perburukan kondisi autoimun akibat infeksi itu sendiri. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa banyak sekali penyandang rematik autoimun yang meskipun masih muda mengalami perburukan kondisi oleh karena komplikasi kardiovaskuler. Nah, ini berhubungan juga dengan penyakit autoimunnya yang masih aktif. Nah, tentunya teman-teman harus berfokus juga tentang bagaimana menurunkan risiko kita untuk terjadi gangguan kardiovaskuler ini. Jadi menurunkan risiko untuk terjadinya stroke, menurunkan risiko untuk terjadi serangan jantung. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman harus memastikan penyakit rematik autoimunnya terkendali. Jadi RA-nya terkendali, lupusnya terkendali. Kemudian perhatikan juga faktor-faktor di luar itu yang bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung. Seperti misalnya menjaga berat badan yang ideal, berolahraga teratur, stop merokok secara berkala, harus melakukan check up tekanan darah, gula darah, dan kadar kolesterol, serta pastikan semua itu terkendali dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, saya kira sudah jelas hal apa yang kita harus berfokus pada 3 hal itu, yaitu kestabilan penyakitnya dengan pengobatan yang teratur dan pola hidup sehat. Kemudian yang kedua, mencegah infeksi, protokol kesehatan, dan vaksinasi. Kemudian yang ketiga adalah upaya untuk meminimalkan risiko kardiovaskuler. Nah, teman-teman berjuang dan berfokus pada hal